Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika, masih dalam lingkup pecahan. Kali ini kita akan melakukan penyederhanaan untuk operasi hitung pecahan dalam pemecahan masalah, yaitu tentang desimal. Masalahnya adalah bagaimana mengubah suatu pecahan biasa ke bentuk desimal. Paham ya nanti desimal apa gitu kan. Sebelumnya kalian harus ingat dulu nih tempat pada bilangan cacah. Ini ada nilai, ada bilangan 4574. Kita tahu kalau misalnya 4 adalah ribuan, kemudian 5 adalah ratusan, kemudian 7 adalah puluhan, dan 4 adalah satuan. Yang artinya adalah 4 itu dikali 1000, kemudian 5 itu dikali 100, dan 7 dikali 10, dan 4 dikali 1. Namanya juga satuan. Lalu bagaimanakah dengan bilangan desimal? Ingat, kalau bilangan desimal itu pasti ada komanya. Misalnya ini, 12,67. 12,67. Oke, kita pecahkan lagi. 1 itu adalah ribuan, kemudian 2 itu adalah ratusan, itu di depan koma. Kalau di belakang komanya, angka pertama yang di belakang koma itu disebut dengan seperpuluhan. Dan angka yang kedua yang di belakang koma itu seperratusan. Yang artinya apa? Yang satu ini tetap dikali 1000. Terus 2 dikali 100. Kemudian satu angka di belakang koma yaitu 6, itu artinya 6 per 10. Atau 6 dikali 1 per 10. Dan angka kedua di belakang koma itu ada 7. 7 itu sama saja dikalikan 1/100, yang artinya adalah 7 per 100. Paham ya nak untuk letak di bilangan desimal. Ingat, jadi konsepnya ketika ini ada koma, di belakang koma itu semakin kecil, 1/10, 1/100, dan 1/1000-an. Ada lagi nanti ratusan ribu gitu kan. Sedangkan untuk yang di depan koma itu semakin besar, ada ribuan, ratusan, satuan, puluhan gitu ya. Jadi semakin di depan koma, kalau semakin banyak angkanya semakin besar, kemudian kalau di belakang koma itu semakin kecil. Paham ya sampai sini untuk letak bilangan desimal. Selanjutnya, kita akan mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal atau sebaliknya. Ada dua cara. Cara yang pertama, ini ada soal, cari terlebih dahulu pecahan senilainya yang menyebutkannya berbasis 10. Jadi berbasis 10 itu artinya pecahan itu bisa dijadikan misalnya per 10, per 100, kemudian per 1000, dan sebagainya. Misalnya, ada pecahan setengah, 1/2. Kira-kira kalau dijadiin 1/10 bisa nggak sih? 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Bisa ya. Jadi makanya setengah ini masing-masing dikalikan dengan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5, kemudian 2 kali 5 sama dengan 10. Maka dapat ditulis dengan desimalnya, yaitu kalian tulis dulu 5 di belakang koma. Pokoknya untuk pembilang itu kalian letakkan di belakang koma, jadi 5. Karena ini 1/10 berarti tinggal tambahin 0,5. Jadi 1/10 itu ada satu angka di belakang koma, misalnya 0,5. Satu angka di belakang komanya yaitu 5. Kemudian ada soal lagi 1/4. Nah, kalau misalnya 1/4 kita jadikan persepuluhan, kayaknya rada sulit ya. 10 dibagi 4 berapa sih gitu kan, itu menghasilkan koma. Coba kita per seratusan. Jadi kalau misalnya 100 dibagi 4 itu berapa sih? Oh, ternyata bilangannya bulat, yaitu 25. Makanya 1/4 ini dikalikan 25. 1 dikali 25 sama dengan 25, kemudian 4 dikali 25 adalah 100. Maka bisa ditulis dengan 0,25. Kalian tulis dulu pembilangnya di belakang koma, baru angka 0, per seratusan itu ada 2 angka di belakang koma. Untuk pecahan yang berpenyebut persepuluhan itu mempunyai satu angka di belakang koma. Misalnya 5/10, 6/10, 7/10. Berarti satu angka di belakang koma yaitu yang menjadi pembilangnya. Misalnya 7/10, maka hasilnya adalah 0,7. Kemudian pecahan yang berpenyebut perseratusan mempunyai dua angka di belakang koma. Jadi kayak misalnya 6/100, 7/100, 8/100, maka nanti hasilnya 8/100 itu hasilnya nanti 0,08 gitu ya. Jadi dua angka di belakang koma. Kemudian pecahan yang berpenyebut per 1000 mempunyai 3 angka di belakang koma. Misalnya 1/1000, maka hasilnya desimalnya 0,001. Paham ya sampai sini untuk tata letaknya? Oke, selanjutnya itu ada cara kedua. Cara kedua yaitu kalian menggunakan metode Porogafit yang sudah pernah kalian pelajari tentunya waktu SD ya. Jadi membagi pembilang dengan penyebut dengan cara pembagian bersusun ke bawah, yaitu Porogafit ya. Jadi misalnya ubahlah pecahan setengah, 1/4, 1/8, dan 1/3 ke dalam bentuk desimal. Ingat kalau di Porogafit, satu ini dibagi 2, makanya satunya ada di dalam, terus duanya ada di luar. Jadi kan kalau misalnya Porogafit, tinggal kalian lihat aja. 1 bisa nggak sih dibagi 2? Belum bisa ya, maka harus ditulis 0, kemudian koma. Turun ke bawah lagi, 1 tetap 1, kemudian kita tambahkan 0, biarin bisa dibagi ya. Jadi 10 dibagi 2 berapa? 5, atau 2 dikali berapa yang hasilnya 10. 2 kali 5 sama dengan 10. Karena habis angkanya berarti di bawahnya 0. Sama juga seperti yang
1/4, satunya di dalam, kemudian 4-nya di luar. Karena 1 tidak bisa dibagi 4, maka ditulis 0, terlebih dahulu. Jadi kita dapat 10 nih, kita tambah 01 nih, jadinya 10. 4 kali berapa yang mendekati 10? 4 dikali 2, jadi hasilnya 8. Terus kita kurangkan, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Kemudian turun lagi 1, kita tambahkan lagi 01 di belakang 2. Jadi 20 dibagi 4 berapa? 5. Makanya habis. Kemudian untuk 1/3 dia tidak habis. Kenapa? Karena dia polanya akan berulang-ulang. Misalnya 1 dibagi 3 kan nggak bisa ya, makanya ditulis 0, kemudian kita tambahin ditambahin 01 berarti 10 ya. 10 dibagi 3 berapa? Yang mendekati adalah 3 kali 3 yaitu 9. 10 dikurang 9 berapa? 1. Kemudian kita tambah lagi 0. Terus mengulang lagi ya, jadinya ketiga lagi. Nanti hasilnya 10 lagi dan seterusnya. Jadi nggak akan habis, jadinya nggak habis-habis gitu ya. Jadi kalian cukup menuliskan 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 1/3 itu hasilnya 0,33. Paham ya sampai sini? Lalu bagaimanakah untuk sebaliknya? Bagaimana mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa? Ada 2 cara. Oke, yang pertama itu, cara pertama yaitu untuk mengubah desimal ke bentuk pecahan per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan, dan seterusnya. Kemudian ubahlah menjadi pecahan yang paling sederhana. Misal 0,47 dan 0,025 ke bentuk pecahan biasa. Jadi 0,47 itu sama aja, 4 kan satu angka di belakang koma itu adalah per 10, terus 2 angka di belakang koma itu adalah per 100. Jadi kita bisa tulis 4/10 ditambah 7/10. Kita jabarin aja nih, 4/10, kemudian 7/100. Kemudian kita samakan penyebut, karena penyebutnya yang paling besar itu 100 dan bisa dibagi 10, jadi kita gunakan 100. Ingat ya kalian untuk penjumlahan pecahan kemarin, caranya seperti apa ya, seperti ini ya. Jadinya 100 dibagi 10 berapa? 10. 10 dikali 4 berapa? 40. 100 dibagi 100, 1. 1 dikali 7, 7. Jadi sama dengan 40 ditambah 7/100, hasilnya 47/100. Ini dijabarkan gitu ya. Kemudian kita lihat di sini 0,025. Ini per 1000 kan? Jadi kalau 0 ini nggak usah ditulis, kita langsung ke 2-nya aja. 2 kan posisinya dia posisinya di 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Kemudian 5 ini ada 3 angka di belakang koma, jadi per 1000. Kita lihat aja seperti ini, caranya seperti tadi ya. Jadi disamakan penyebutnya sama dengan 1000, kemudian 1000 dibagi 100 sama dengan 10, 10 dikali 2 sama dengan 20. Terus dijumlahkan 5/10 sama dengan 25/1000. Karena bisa dibagi, sama-sama dibagi 25, jadi hasilnya adalah 1/40 jika dikecilkan. Paham ya sampai sini? Kemudian selanjutnya cara yang kedua lebih mudah. Jadi kalau kalian mau menggunakan cara kedua, ini lebih simpel. Jadi tinggal kita lihat saja gitu kan. Nanti 47, karena 0,47 adalah 2 angka di belakang koma, maka dibuat per seratusan pecahannya. Jadi tulis aja 47 ini sebagai pembilang, karena dia 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya per 100. Kemudian ini juga 0,025. 0,025 ini kan 1/1000. Kalian tulis saja 25 ini sebagai pembilang, kemudian penyebutnya adalah 1000. Kan diperkecil ya, sama-sama dibagi 25, 25 dibagi 25 dengan 1, 1000 dibagi 25 sama dengan 40. Jadi 3 angka di belakang koma, maka penyebut dibuat pecahannya per 1000. Oke, paham sampai sini? Semoga bisa ya. Terima kasih.